Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa-bawa Alkitab. Bacaan Anda bacaan murahan, iya kan? Karena saudara, kalau kita mau ribut Om Deddy, iya kan Bung Deddy, Mas Deddy, apapun lah kita menyebutnya, tolonglah jangan usik-usik agama. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana seorang pendeta Gilbert, dia menasihati, dia mengingatkan Deddy Corbuzier, karena di Instagram Deddy Corbuzier itu dia mengucapkan selamat Natal, dan kemudian di kalimat selanjutnya itu dia membahas tentang kelahiran Yesus dengan mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu bukanlah bulan 12, melainkan itu kelahiran dewa pagan. Nah, ini merupakan suatu sindiran sebenarnya dari Deddy Corbuzier, dan mari kita mendengarkan videonya yang berikut ini. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa-bawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya sama seperti Anda. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, Anda pasti nggak ngerti ya, ditulis lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi agama lu, agama gua, agama gua. Ada yang mengirim saya, yaitu capturean dari seorang yang sebetulnya cukup terkenal, dan selama ini saya pikir cukup intelijen gitu, cukup berpikir gitu saudara-saudara, ya kan. Dan selama ini saya pikir orang yang cukup terbuka saudara-saudara, tapi tiba-tiba mengucapkan begini dari seorang yang mungkin dikenal sebagai Deddy Corbuzier, tapi Instagramnya namanya Master Corbuzier. Dan dia bilang begini, buat semua sahabat yang merayakan Natal, termasuk kita, ya kan, Merry Christmas to you all. Terima kasih Mas Deddy atau Bung Deddy Corbuzier, ya kan. Buat yang enggak dan ataupun agama Anda, happy holiday. Ya oke, kita merayakan jadi kita anggap nggak ada. Buat yang nggak libur, happy lembur. Wah, luar biasa ya. Karakter Santa Claus dibuat oleh perusahaan Coca-Cola sejak tahun 22, dan topi merah sampai perut gendutnya. Nah, ini saya pikir nggak perlulah nyinggung-nyinggung. Kayaknya Mas Deddy ini kan seorang mualaf kan, artinya sudah meninggalkan iman Kristennya, dan nggak usah lah nyindir-nyindir lah gitu. Karena gini, karena sebetulnya memang Santa Claus tidak ada dalam Alkitab, betul, tapi kan ini warna dalam kekristenan. Nggak perlulah nyindir-nyindir bahwa ini karena apa itu namanya, ini promosi untuk satu produk tertentu. Kan begini, ingat bahwa Anda kan orang terpelajar kan, sebetulnya kan Anda mengerti bahwa setiap hal yang terjadi ada pandangan dari sini, ada pandangan dari sini, hal-hal yang masih menimbulkan polemik, apalagi yang berurusan dengan agama. Nggak perlulah Anda singgung-singgung di sini, ya kan, hanya dengan sepotong kalimat yang mungkin buat sebagian orang bisa menimbulkan polemik, kan cukup kan. Anda nggak usah pansos, Anda punya follower udah cukup tinggi, ya kan nggak perlu kan sifat yang seperti ini, kan sudah cukup, ya kan. Orang-orang yang sebetulnya cukup terkenal, misalnya Ustadz Abdul Somad, tiba-tiba menghina kekristenan dengan berkata di balik salib ada jin kafir, ya kan. Tiba-tiba seorang, ya sebetulnya juga rekan saya, ya kan, yang namanya Habib Rizik, tiba-tiba berteriak, oh alanya orang Kristen beranak, bidannya mana? Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kan kalimat-kalimat yang bisa menyakitkan hati sesama. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan,
Mana ada yang percaya bahwa Allah beranak? Come on, tidak ada Allah beranak. Yang ada adalah Maria yang beranak. Kita harus lebih pintar sedikit lah menyikapi keadaan. Lo hanya mungkin dengan berkata, oh anak Allah. Anak Medan juga bukan berarti Medan beranak. Anak kunci juga bukan berarti kunci beranak, ya kan? Dan sekarang ada lagi public figure yang mulai lagi dengan kalimat selanjutnya, ya kan? Kalimat selanjutnya dibilang apa, ya kan? Jadi selamat ya, foto ini Anda promote, tik-tik lah gitu kan. Satu lagi, tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Ingat, Anda sudah menjadi mualaf. Nggak perlu usik-usik, kan ada ayatnya dalam agama Anda. Agamamu adalah agamamu, agama orang lain adalah agama orang lain. Agamamu agamamu, agamaku adalah agamaku. Buat apa lagi Anda pakai kok pansos banget gitu? Kok mau bikin sensasi-sensasi murahan? Tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Tanggal tersebut disetarakan oleh zaman dulu oleh komunitas pagan buat penghargaan doang. Ya ampun, bacaan Anda bacaan murahan, ya kan? Karena saudara, kalau kita mau ribut Om Deddy, ya kan Bung Deddy, Mas Deddy, apapun lah kita menyebutnya, tolonglah jangan usik-usik agama. Karena kalau bicara tentang agama, ada banyak pandangannya, ada banyak bacaan-bacaan murahan tentang itu, ya kan? Ada yang berkata bahwa Yesus lahirnya di bawah pohon korma, ya kan? Kan ini pandangan-pandangan yang nggak masuk akal. Contoh, siapa yang tidak tahu Yesus lahirnya di Bethlehem? Bethlehem itu tidak ada pohon korma. Bethlehem itu mungkin saudara perlu belajar Om Deddy, ya kan? Jangan sok jago, jangan sok pinter lah. Anda memang pinter, saya mengerti. Anda punya follower bagus, saya mengerti. Tetapi bacaan Anda bacaan murahan, bacaan-bacaan yang cuman sibuk ribut-ribut di di media-media sosial. Ayolah belajar banyak, masih ada banyak pandangan-pandangan. Yang penting dalam agama, jangan saling menyerang, jangan saling menjatuhkan. Itu dia videonya teman-teman ya, tanggapan dari Pendeta Gilbert ketika Deddy Corbuzier itu dia menulis beberapa statement ya. Pertama, dia mengucapkan selamat Natal bagi kaum umat Kristiani yang merayakan Natal. Oke, kita pun setuju dan kita anggap bahwa Deddy Corbuzier sampai di situ dia terbuka dan sangat toleransi. Tetapi ketika dia melanjutkan kalimatnya di Instagramnya itu, dan dia membahas tentang kelahiran Yesus dengan mengatakan bahwa kelahiran Isa atau Yesus bukanlah tanggal 25 Desember, melainkan itu adalah kelahiran dewa pagan. Nah, teman-teman, yang perlu diingat di situ bahwa itu sebelum yang namanya ada tuduhan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran dewa pagan, itu jauh sebelumnya perayaan kelahiran Yesus Kristus atau memperingati kelahiran Yesus Kristus itu sudah dilaksanakan di Migdal Eder jauh sebelum ada tuduhan bahwa tanggal 25 Desember itu kelahiran dewa pagan. Itu yang perlu diingat oleh Deddy Corbuzier. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lihat di beberapa waktu yang lalu ya, ketika Deddy Corbuzier itu dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, tidak terima ketika Elia Myron itu membahas sedikit saja, menyinggung sedikit saja agama Deddy Corbuzier ini. Dan dia tidak terima. Dan kemudian dia marah-marah, dia mengatakan bahwa Elia Myron itu sudah masuk kamar orang lain. Dan dia membuat kegaduhan, bahkan dianggap Elia Myron itu sebagai penista agama. Nah, tetapi dia lupa bahwa dirinya juga pernah mengurusin agama orang lain. Sekalipun itu merupakan keyakinan lamanya, tetapi sebenarnya dia tidak punya hak lagi untuk membahas itu, untuk menjelek-jelekan itu, untuk menyindir itu. Karena harusnya dia sebagai orang yang sudah mendapat hidayah, harusnya dia memperdalam lagi apa yang tertulis dalam kitab sucinya, dan itu harus dia amalkan. Seharusnya begitu. Tetapi pada faktanya tidak demikian, justru dia sibuk mengurusin agama orang lain, dalam arti dia juga pernah masuk kamar orang lain. Nah, jadi sebelum kamu mengingatkan orang, menasihatkan orang,
Dan sebelum mengatakan orang itu tidak toleransi, harus introspeksi diri dulu, harus nasihati diri sendiri, ingatkan diri sendiri, supaya nanti kamu bisa menasihati orang lain. Nah, kalau sudah begini ceritanya, itu sama halnya menampar pipi sendiri, menampar diri sendiri. Nah, kenapa? Karena menasihati orang sedangkan dia sendiri melakukannya. Nah, dan dia berbicara toleransi tadi seolah-olah dialah yang paling toleransi. Nah, jadi itu yang tidak konsisten dalam setiap perkataannya Deddy Corbuzier ini. Dan dia mengatakan Elia Myron itu sudah mencampurin agama orang lain, mengurusin agama orang lain, membahas agama orang lain, itu adalah hal yang sensitif. Nah, seolah-olah hanya dialah yang mengerti bahwa membahas agama itu hal yang sensitif. Kalau hal yang sensitif, itu tidak mungkin Deddy Corbuzier ini membuat di Instagramnya tentang sindiran-sindiran kelahiran Yesus itu. Dan juga mengundang Yaya Waloni, dan juga mengundang Babe Haikal, dan membahas tentang ketuhanan Yesus. Dan Babe Haikal mengatakan di podcastnya Deddy Corbuzier bahwa Yesus itu diangkat jadi Tuhan pada tahun 325 di Konsili Nisea. Dan itu menurut saya sudah sebenarnya penghinaan, penistaan, dan juga sudah masuk kamar orang lain. Nah, kalau kita lihat apa yang dibahas oleh Pendeta Gilbert tadi, tanggapannya bagaimana dia menasihati Deddy Corbuzier, karena menurut saya nilai bahwa apa yang sudah diposting oleh Deddy Corbuzier itu di Instagramnya itu merupakan suatu sindiran, dan bukan hanya sampai di situ, melainkan juga itu sudah merupakan penistaan sebenarnya ketika dia menyamakan kelahiran Yesus dengan kelahiran Dewa Pagan. Nah, jadi seharusnya dia tahu juga, dia harus sadar bahwa sebenarnya tidak ada urusan lagi dengan keyakinan lamanya. Harusnya dia belajar lagi tentang apa yang dia imani saat ini. Jadi pada faktanya itu tidak demikian. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, supaya kita mengerti siapa yang membuat gaduh di negeri ini, yang membuat kekacauan sebenarnya mereka yang mualaf-mualaf ini. Banyak yang mualaf membahas tentang Kristen, atau khususnya isi kitab suci Kristen secara terang-terangan. Siapa Ustadz Kainama? Mereka berani bawa Alkitab dalam pengajian. Dondi Tan, Yonatan Nandar, dan lain sebagainya. Banyak mereka yang membawa Alkitab Kristen ini dalam pengajian mereka. Nah, kenapa itu tidak pernah angkat bicara Deddy Corbuzier? Kenapa? Karena dia tahu bahwa mereka itu melakukan dakwah mereka. Tetapi kalau giliran Kristen membahas sedikit agamanya, itu sudah dianggap penistaan dan sudah dianggap itu intoleran. Nah, jadi ini menurut saya tidak fair ya, tidak sportif. Jadi mari kita sama-sama netral ya dalam menanggapi sesuatu, dalam menyampaikan sesuatu. Jadi kita bisa menanggapi secara adil. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.